Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aisyah Amalia Cahyani, Fani Rezekiana, Cesar Putra Junaidi, Muhammad Sultan Habibi, Nurindam Cahya, Prabatayu Dewita, Rahel Patricia, dan saya sendiri Rizky Kurniawan Pramudia. Baik, pada video ini perwakilan dari kelompok kami yaitu Cesar yang akan mewawancari Pak Bastian selaku Kepala Seksi Organisasi dan Komunikasi di sebuah organisasi Palang Merah Indonesia yang berada di Jakarta Timur. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Cesar Putra Junaidi. Saya merupakan mahasiswa program studi hubungan masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk menginterview Bapak Sebastian. Ya. Maksud dan tujuan wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah interview dengan tema peranan humas pada proses internalisasi budaya organisasi. Jadi kita tema besarnya adalah humas dan budaya organisasi. Sebenarnya saya mohon izin nih Pak untuk merekam wawancara kami untuk dokumentasi video kami. Oke. Terima kasih Pak. Sebelum kita mulai wawancara pada pagi ini, boleh nih Bapak memperkenalkan diri dan jabatan Bapak terlebih dahulu. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran jelas ya? Ya, beneran Pak. Oke, nama saya Agus Bastian. Kebetulan saya staf PMI Jakarta Timur sebagai Kepala Seksi PAS dan Organisasi di PMI Jakarta Timur. Ya, baik. Terima kasih Pak atas perkenalannya. Selanjutnya akan saya mulai Pak untuk wawancara kita hari ini. Pertama, mengenai internalisasi humas dan budaya organisasi. Sebenarnya seperti apa sih Pak internalisasi budaya yang berlangsung di PMI sekarang ini Pak? Jadi tentang komunikasinya ya? Iya. Ya. Baik, kalau tentang budaya internal, secara umum, jadi bukan PMI Jakarta Timur, tapi lebih ke Palang Merah Indonesia, Palang Merah Dunia. Itu komunikasi itu sangat penting, baik secara internal maupun eksternal. Nah, karena tidak mungkin suatu organisasi tidak ada komunikasi, baik internal maupun eksternal, tidak akan berjalan. Ya. Jadi bagaimana suatu kerjaan hasil yang baik jika komunikasinya baik. Ya. Tapi kalau komunikasinya tidak baik, maka jangan mengharap mendapatkan output yang baik. Di PMI ini atau khususnya Palang Merah ini unik. Kita dalam berkomunikasi baik internal maupun eksternal kita mempunyai batasan. Dalam artian apa? Karena PMI ini lembaga kemanusiaan yang netral, maka dalam menyampaikan suatu komunikasi khususnya ke eksternal, kita ada namanya Suffer Access Framework. Suffer Access Framework itu adalah bagaimana kita bisa menjaga organisasi kita menjadi organisasi yang netral, ya, mendapatkan apa? Mendapatkan hati di masyarakat di Indonesia maupun internasional. Kenapa? Karena di sini diharapkan semua komponen PMI atau komponen Palang Merah, komponen PMI itu ada relawan, ada staf, ada pengurus, dapat mengetahui bagaimana dia berkomunikasi. Komunikasi itu dalam artian bukan kita berkomunikasi ini aja kan ya. Kita update status itu sudah merupakan komunikasi. Kita memberikan berita di media, baik media online, sosmed, itu juga merupakan komunikasi kita, bentuk. Nah, di sini kita mempunyai aturan bahwa semua kegiatan komunikasi, ya, komunikasi itu apalagi yang sifatnya general umum, diharapkan semua komponen PMI itu tidak memberikan komunikasi yang sifatnya sara, ya. Jadi
karena apa? Kalau kita membuat sara dan politik, maka kita akan keluar dari salah satu 7 prinsip kita, yaitu kenetralan. Ya, kenetralan. Karena salah satu prinsip kita ada 7 prinsip, ya salah satunya adalah kenetralan. Nah, jika kita berkomunikasi atau membuat status atau cerita dengan secara dengan maka orang atau lembaga lain akan melihat bahwa organisasi Palang Merah ini bukan organisasi yang netral, ya. Kita harus menjaga itu, tapi memang masih ada banyak, ya, khususnya di tingkatan relawan itu yang kadang-kadang memberikan status di FI atau di atau apa yang sifatnya tanda kutip tidak sesuai dengan 7 prinsip. Jadi memang yang namanya komunikasi, baik di internal khususnya ini, kita selalu mengingatkan komponen PMI untuk melakukan komunikasi yang baik, komunikasi yang mencerminkan sebagai lembaga kemanusiaan yang bersifat netral. Iya, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya kapan waktu yang tepat bagi seorang humas dalam melakukan proses internalisasi budaya di organisasi tersebut, dan apakah ada lembaga-lembaga yang juga berperan penting dalam hal tersebut? Setiap saat kita harus menjaga komunikasi internal, itu harus setiap saat. Apalagi organisasi Palang Merah ini pelayan masyarakat, ya. Jadi budaya komunikasi itu tetap harus kita mainkan, harus kita jaga, ya. Kemudian dengan siapa saja sih kita harus berinteraksi? Nah, ini maksudnya yang eksternal, ya. Yeah. Eksternal, ya. Saya sendiri banyak di Palang Merah Indonesia Jakarta Timur ini banyak bekerja sama dengan media-media, ya, baik media online, media cetak, media televisi, ya, baik di nasional maupun internasional. Di nasional kita sering beberapa kali dengan CNN, ya, baik di CNN Indonesia maupun di CNN internasional. Dan kita memberikan informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian bisa menjaga nama baik organisasi secara khusus. Ya, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, apakah tadi kan Bapak menyebutkan punya ciri khas yang PMI sendiri tuh bisa menjaga kenetralan, ingin menjaga kenetralan. Selain daripada itu, PMI itu punya cara-cara khusus ya Pak untuk membranding budaya organisasi tersebut. Ya, kita untuk membranding, ya, agar dikenal masyarakat. Mungkin teman-teman juga tahu, Pak, kalau dilihat orang PMI ingatnya selalu donor darah, ya kan? Ya, Nah, ini kita sudah banyak sekali di situs sekarang yang paling mudah dan mainstream itu adalah kita melalui sosmed, ya. Membranding, terus memberikan informasi, berkomunikasi, itu melalui sosmed. Dan kita juga sering memberikan info tentang kita memberikan komunikasi dengan masyarakat melalui sosmed tersebut, ya. Nah, dalam menyampaikan informasi, kemudian kita berkomunikasi, itu kita harus melihat namanya Suffer Access Framework. Framework itu adalah kita diatur, ya, bagaimana berkomunikasi internal dan eksternal. Kita ada aturannya di Suffer Access Framework itu, sehingga kalau kita keluar dari Suffer Access Framework itu mungkin akan menjadi hal yang negatif, ya, hal negatif bagi masyarakat, dan kita harus menjaga itu, karena Suffer Access Framework itu untuk memberikan keamanan bagi organisasi, kenetralan bagi organisasi, bukan saat ini, tapi beberapa tahun ke depan. Karena kalau satu kali aja kita membuat image yang nggak bagus melalui komunikasi maupun melalui informasi tersebut, maka itu mungkin akan tertanam di masyarakat bahwa
organisasi Palang Merah ini bukan organisasi yang netral. Nah, itu selalu kita ingatkan pada komponen di PMI khusus Jakarta Timur, baik tingkat relawan, staf dan pengurus untuk memberikan suatu komunikasi, ya komunikasi postingan-postingan status yang selalu melihat posting, melihat apakah itu sesuai dengan marwah dari organisasi. Iya, baik, terima kasih Pak. Eh, Sebenarnya gini Pak, apakah budaya organisasi itu sendiri emang penting dan kenapa itu cukup penting? Ini sangat pentingnya tadi yang saya sampaikan. Karena apa? Untuk menjaga netralitas, ya, netralitas dari organisasi Palang Merah Indonesia secara umum, secara khusus, dan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah secara ini. Karena kita lembaga dunia nih, ya. Kemudian Merah sendiri, Palang Merah Indonesia itu sudah ada undang-undangnya, Undang Nomor 1 tahun 2015. Nah, merupakan undang-undang Palang Merah. Kalau organisasi yang sudah dibawa Palang Merah, maka dia harus mengikuti 7 prinsip, safer akses, dan satu lagi code of conduct atau kode perilaku. Nah, karena apa? Kalau dari komponen tersebut, dari komponen melanggar dari kode perilaku atau safer akses, ini bisa dikenakan sanksi. Ya, kalau merugikan organisasi, merusak nama organisasi, itu akan dikenakan sanksi. Ya, karena memang harus sifat, kita harus netral untuk organisasi menjaga. Nah, itu makanya kita di Palang Merah kalau nggak benar-benar bukan orang yang netral, itu lebih baik jangan, karena ya itu tadi sanksi tersebut. Apalagi sekarang kita sudah ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018, dan itu juga diatur di ADART. Kami di ADART Palang Merah, khususnya di komunikasi di Palang Merah Pusat. Ya, baik Pak. Terima kasih jawabannya. Berkenan dengan kenetralan itu, apakah ada tantangan tersendiri Pak yang Bapak rasain selama menjabat sebagai Kepala Humas? Ya, bukan saya aja, mungkin semua ya. Kadang-kadang begini, teman-teman, kalau teman-teman melihat, ini omong-omongan aja ya, Iya, iya, iya. lihat status teman nih di FB, masalah pemerintah begini atau begini-begini, terus kan kita ngeliat, ini nggak sesuai, perasaan kan kayaknya gatel aja pengen komen gitu ya. Nah, pengen komen, tapi begitu stempel, oh ingat saya orang Palang Merah, ya, walaupun saya berteman baik, tapi orang lain akan tahu saya orang Palang Merah. Begitu saya satu orang ya membalas komen tentang politik, secara agama, apa gitu, sehingga terjadi keributan dan menjadi merusak branding yang telah dibuat tadi gitu loh. Ya, karena memang susah, apalagi organisasi Palang Merah ini organisasi besar, ya, ribuan relawannya gitu dari Sabang sampai Merauke. Dan ini PR kami, ya, bukan di Jakarta saja, tapi di kantor pusat pun menjadi PR kami bagaimana untuk tetap relawan-relawan atau komponen-komponen yang dapat berkomunikasi, kemudian memberikan informasi dan status-status di sosmed itu mencerminkan sebagai orang relawan Palang Merah. Dan ini sangat sulit, ya. Nah, ya itu tadi. Kadang memang orang kalau udah emosian atau melihat posisinya itu kayaknya gatal lagi, akhirnya lupa gitu. Itu yang bisa merusak dan sangat-sangat sulit. Ya kadang-kadang kalau pribadi saya, orang nggak bener nih, tapi saya mau komen. Nah ini akan melanggar gitu. Jadi ya paling saya tidak melalui media umum, saya di salah ini membenarkan lagi yang postingan yang kira-kira membuat postingan miring lah tentang Palang Merah. Kita harus mereka mungkin belum tahu, dan kita tidak usah dipostingkan. Umum kan bisa panjang gitu melalui ini. Nah kalau udah itu baru kita posting yang sebenarnya di umum ya sifatnya untuk menjelaskan, oh ini loh yang benar. Itu baru kita lakukan.
saja. Dan kita tidak berargumentasi, tidak akan terpancing oleh bahasa yang kira-kira macam. Ini bisa pernah terjadi, mungkin teman-teman tahu yang ambulan palang merah yang dirusak saat demo mahasiswa di DPR, yang dibilang bawa batu, itu ambulan kami Jakarta Timur yang dirusak. Ya, dibuat di video tuh, viral videonya. Inilah bangsat-bangsat palang merah yang membawa batu. Relawan kami diam, tidak ada yang berkomunikasi, karena itu merupakan salah satu safar akses kami. Bukan kami takut, karena kami sudah mempercayakan ada dari kami yang maju sebagai negosiator, sebagai pintu komunikasi, karena harus satu arah. Karena yang dipikirkan bukan hanya kalau kita berbicara, karena kita emosi lupa, dan orang-orang ini mesti orang-orang terampil, ya, tidak seorang promo. Nah, ini jadi masalah. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa kami diam berarti kami takut, tapi kami menjalankan etika komunikasi kami, etika organisasi kami, tentang bagaimana sih cara berkomunikasi, baik di saat damai maupun di saat konflik. Itu ada teknik pembelajarannya di kami. Oke Bapak, terima kasih Pak. Ternyata tidak mudah ya Pak menjadi humas dari organisasi sebesar PMI. Wah, enggak. Iya, dasarnya mudah. Tapi begitu daftar menjadi program, harus membaca itu semua, kadang sangat. Ya, itu loh. Ya, kami aja menugaskan orang aja harus melihat attitude orang tersebut. Ya smart, tapi attitude-nya nggak bagus, akan merusak organisasi. Kita tugaskan. Itu, ya. Iya. Dan tadi taruhannya lembaga. Ya. Iya, oke Pak. Yang terakhir Pak, dengan pengalaman Bapak nih sudah sebanyak ini, punya advice gak buat teman-teman mahasiswa nih yang nantinya juga bakal jadi humas di masa depan? Ya, teman-teman yang lebih pintar dari saya, ya, Mas Wah, sekarang belajar PR itu nggak susah, apalagi saat digital saat ini, ya. Ya itu, bicara itu, komunikasi itu tidak mau bisa komunikasi harus tatap muka. Sekarang komunikasi dengan sistem digital aja bisa berkomunikasi. Kita membuat status aja udah komunikasi itu sebenarnya, ya. Nah, ini yang kalau saya berharap, ya, kadang bisa berkomunikasi yang bijak, kemudian membuat postingan yang bijak, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Orang kita saat-saat ini gampang sekali terbawa arus hoax. Kadang begitu, wah di viral, wah langsung nggak tahu itu asalnya dari mana dan sumbernya dari siapa, benar atau tidak. Ini yang apalagi bisa menjadi mahasiswa UNJ kan, ya, itu postingan atau komunikasi yang sifatnya tidak bagus atau negatif, akhirnya apa? Secara personal kena, secara institusi atau lembaga akan kena kan. Ada yang ngomong satu orang, tapi orang akan bicaranya berpikirnya apa? UNJ, ya, nggak bicara, oh itu Aisyah yang ngomong, oh itu Aisyah, atau itu Fani, enggak, itu anak UNJ itu, mahasiswa UNJ. Padahal belum tentu semuanya, ya. Nah, ini yang harus di tugas teman-teman sebagai peer educator-nya, humas, PR-nya, calon PR-nya baik nanti di UNJ maupun di luar UNJ, itu harus bisa berpikir secara bijak dan harus mengerti juga tiap organisasi, tiap lembaga pasti punya aturan. Ya, punya aturan berkomunikasi, apalagi jika kita menyampaikan biasanya berkaitan dengan organisasi kita atau lembaga kita. Jadi punya apa sih yang boleh diekspos, apa sih yang boleh tidak diekspos, apa sih yang boleh saya sampaikan, apa yang tidak boleh saya sampaikan, siapa sih yang boleh menyampaikan, saya atau pimpinan. Itu biasanya ada aturannya. Kayak kami di PMI juga diatur seperti itu. Siapa sih yang boleh, ya, saat-saat konflik nih yang boleh memberikan, saat-saat kita merespon suatu bencana kayak sekarang seperti di Semeru, itu ada humas khusus yang menyampaikan akan apa, supaya data, misalkan yang paling gampang minta data, tapi kalau menolong berapa orang, nah itu
pasti datanya absolut. Ya, jumlah relawannya cuma berapa orang? Satu pintu, satu corong ya, istilah kalau orang mas satu corong nih, satu corong itu absolut. Tidak nanti ya ke si A, ini kemarin mayatnya 2000, mayat si B enggak, saya 2004. Nah, akhirnya apa? Jadi data dan itu akan merusak. Ya. Pada saat kita memberikan informasi, saat berkomunikasi dengan yang tidak sesuai dengan data, maka akan merusak informasi yang akan diberikan ke orang yang Baik, terima kasih Bapak untuk nasihatnya. Karena tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat saya tanyakan, dapat saya simpulkan hasil dari wawancara pada pagi ini adalah menjadi seorang emas harus kuat, tangguh, Ya. sudah pasti lulus, sabar, tidak boleh emosi, nggak boleh emosi, salah satunya nggak boleh terpancing sama update status. Ya, Pak. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Dan saya ingin mengingatkan bahwa hasil wawancara ini akan saya upload ke YouTube. Apakah Bapak bersedia? Ya. Ya, terima kasih Bapak. Saya ucapkan kembali. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video wawancara kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.